Halo, selamat pagi. Salam 123. Yes, yes, yes. Gimana? Terima kasih buat teman-teman Bapak Ibu yang sudah menonton channel saya di Indra 64. Kiranya menjadi maaf, bahan pertimbangan dan manfaat ketika teman-teman sebagai sales Bapak Ibu yang membuka usahanya menjadi masukan, menjadi ilmu untuk dipraktekkan di lapangan tentunya. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana cara mencari supplier handphone di tangan pertama. Tentunya dalam arti kata distributor atau principal. Yang pengalaman saya ketika tentunya sebagai profesionalan dalam bidang mobile phone yang sudah bekerja di distributor dan principal, ada beberapa hal yang saya bisa bagikan kepada teman-teman yang sebagai pemilik counter handphone atau dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Cara mencari supplier handphone, HP di tangan pertama, tentunya Bapak Ibu harus mengambil tentunya di suatu daerah ada beberapa mungkin perusahaan membawa barang, atau bahasa saya adalah MD, distributor menawarkan barang kepada toko yang besar dinamakan MD, dan di situ MD membawa barang atau ke luar kota pakai mobil menawarkan barang-barang tersebut. Jadi Bapak Ibu yang memiliki counter handphone, tapi ketika ditawarkan oleh beberapa master dealer, Bapak Ibu bisa menanyakan sumber barang dari mana, siapa yang pegang di daerah tersebut. Itu sebagai informasi saja, dan program-programnya apa saja. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada yang kanvas di suatu daerah, tentunya Bapak Ibu bisa bertanya, Ade bekerja di toko siapa? Oh, ambil barang dari mana? Jadi situ. Tentunya mereka bukan di tangan pertama, karena bicara perwakilan dari suatu perusahaan di mana mereka ambil barang ke perusahaan, tentunya ada kerjasama. Itu yang pertama. Yang kedua, ikuti program suatu merek, apapun itu. Dari sisi untuk handphone, ada beberapa banyak macam merek. Tentunya ketika Bapak Ibu mendapatkan program dari master dealer untuk mungkin trip contohnya, atau mendapatkan hal-hal tertentu, misalnya diharuskan, kalau menurut saya, pengalaman saya, teman-teman Bapak Ibu harus mengambil program itu. Tentunya tidak banyak, satu, sementara mungkin kalau trip satu tiket, mau pergi jalan-jalan, mungkin kalau ada hadiah untuk ambil satu paket. Jadi seperti itu. Dan berikutnya, ketika teman-teman atau Bapak Ibu yang mendapatkan program trip dengan satu tiket, di situ disarankan Bapak Ibu harus mengikuti acara perjalanan trip jalan-jalannya. Atau di sisi lain, Bapak Ibu mendapatkan hadiah, ya itu berupa ada track record ya, bahwa kemampuan daya cara berjualan Ibu itu tentunya di retail Bapak Ibu, toko Bapak Ibu itu ramai. Nah dari situ, dari sisi manajemen principal atau di principal manager dan distributornya dan juga master dealer bisa melihat bahwa toko Ibu itu memiliki potensial. Nah di situ ya, memiliki toko potensial. Maaf kata, bahasa saya adalah mungkin dari sisi principal melihat distributor, Ibu bisa mengambil barang di tangan pertama, tentunya principal dan distributor. Jadi ketika hal itu terjadi atau sudah tercapai, tentunya Bapak Ibu harus membina hubungan itu tersebut, supaya apa yang ditargetkan principal atau distributor bisa Bapak Ibu lakukan.
Dan berikutnya adalah ketika ada waktu untuk jalan-jalan atau paket trip, itu benar ibu bapak ibu dapatkan adalah ketika kita bisa mengobrol lebih dekat dengan sales, dengan orang bekerja di suatu perusahaan itu, dan di situ kita bisa bertanya-tanya lebih dalam, tentunya mengenal lebih lagi profil perusahaannya, dan tentunya mengenal lagi pemilik perusahaan dan top manajemennya. Dari situlah Bapak Ibu bisa lebih ada interaksi bertanya, jadi mereka bisa bertanya lagi, ada sedikit komunikasi pendekatan. Jadi diharapkan Bapak Ibu jangan hilang dari kesempatan ketika untuk mengambil barang untuk mengembangkan bisnis Bapak Ibu. Dari yang lain adalah sebelumnya itu Bapak Ibu mungkin pertama kali mungkin tidak mengenal siapa prinsipal dari mana, distributor dari mana. Tentunya mungkin mengambil barang dari kanvas yang dari luar kota. Maaf. Disarankan juga Bapak Ibu bisa juga mengambil barang itu di pusat-pusat kota besar. Dalam arti kata mungkin kalau di dunia handphone mungkin ada di Surabaya WTC, ada bisa bertanya di Makassar, mungkin ada beberapa toko-toko yang besar, bertanya sumbernya dari mana. Juga di Jakarta ada beberapa kota-kota besar, mungkin di Roxy, untuk pusat-pusat kota di mobile phone. Kenapa disarankan seperti itu? Supaya Bapak Ibu tidak bersumber pada satu, mengambil barang itu pada satu sumber saja, mungkin di suatu daerah, di suatu kota tersebut, tetapi Bapak Ibu memiliki kerjasama atau link di beberapa kota-kota besar. Dari situ Bapak Ibu bisa melihat perbedaan harga yang diberikan kepada Bapak Ibu oleh distributor prinsipal. Sebaliknya mungkin ada beberapa barang atau produk yang sekiranya Bapak Ibu bisa jual tuh di daerah tersebut dan menghasilkan keuntungan. Nah, dari hal inilah Bapak Ibu bisa menilai, dan kita belajar dari sisi lain. Bapak Ibu sudah mengambil barang di master dealer di suatu daerah, itu tangan kedua. Di sisi lain juga Bapak Ibu sudah mengambil barang di pusat-pusat kota dengan adanya hubungan atau mencari suatu produk. Dan saya berbicara memang rezeki kita, rezeki Bapak Ibu ketika mencari produk untuk dijualkan di suatu daerah dan mengembangkan usahanya yang menjadi besar. Jadi memang kita harus mencari sumber-sumber yang dimana yang murah, dan di situ biasanya dari sisi prinsipal distributor bisa melihat toko ibu tuh cocok atau tidak cocok menjadi mengambil barang di tangan pertama. Biasanya ada pertimbangan juga beberapa hal dari sisi distributor ketika Bapak Ibu untuk mengambil barang di tangan pertama. Tentunya ada beberapa kebijakan itu kembali kepada suatu perusahaan, ada syarat-syaratnya, tetapi kembali lagi biasanya perusahaan hanya melihat sejauh mana Bapak Ibu toko bisnisnya ramai atau tidak ramai. Dan berikutnya, cara mencari supplier handphone yang di tangan pertama adalah Bapak Ibu harus bisa tentunya di counter handphone, bagaimana Bapak Ibu bisa memperkuat jalur distribusi retail. Dalam arti kata, untuk menjual satu hari itu berapa unit handphone keluar, tentunya itu dibutuhkan SDM yang handal. Tidak dari sisi kualitas handphone, tetapi ada beberapa SDM yang handal yang mendukung bagaimana toko Bapak Ibu bisa besar bisnisnya. Dan di situ kan tentunya distributor prinsipal bisa melihat bahwa toko Bapak Ibu memang pantas untuk mengambil produk, contohnya produk kami atau produk yang di tangan pertama dari distributor dan prinsipal. Ada beberapa hal kenapa dari sisi lain prinsipal atau distributor belum bisa memberikan langsung atau ibu mengambilkan produk kami atau barang di tangan pertama.
Karena dari sisi quantity atau dalam arti kata pengambilan barang, dari kata kami belum mengenal lebih tak banyak, biasanya itu dari setiap merek-merek itu biasanya dalam suatu daerah mereka bisa dapat mendengar informasi bahwa toko A, toko B ini lebih ramai dibandingkan toko yang lain. Makanya saya sarankan ketika Bapak Ibu memiliki counter handphone di mana kalian berada, janganlah mengambil barang ke tangan distributor atau principal, karena berbicara dengan quantity dan pembayaran. Saran saya adalah memang belum waktunya, lebih baik mengambil produk dengan tentunya dengan master dealer di beberapa daerah. Di situ Bapak Ibu bisa dengan tentunya dengan biaya ongkos yang tidak mahal dan cara pendekatan. Mungkin mereka yang seorang master dealer memiliki karyawan dengan canvasser, tim canvassernya bisa datang ke toko ibu, dan di situ mereka bisa menawarkan berbagai macam merek dan produk. Dan cara mencari supplier HP di tangan pertama ini adalah berbicara bagaimana setiap counter handphone memiliki untuk mengembangkan usahanya supaya tidak di satu toko, tapi biasanya mereka membuka cabang di mana di situ ada kemajuan dari sisi prinsipal atau distributor melihat bahwa toko Bapak Ibu dengan usaha retail seperti ini dan ditambahkan usaha retail suatu di daerah seperti ini, jadi ada sedikit kemajuan, dan di situ merupakan daya tarik bahwa memang toko Bapak Ibu bisa menjadi ambil barang ke tangan distributor dan prinsipal. Itu saja yang saya bisa bagikan teman-teman, cara mencari supplier di HP tangan pertama. Kiranya bermanfaat, jangan lupa subscribe, dan ini sangat membantu saya untuk memberikan informasi cara-cara yang lebih bagaimana kita mengembangkan bisnis sebagai profesional, sebagai sales, memberikan ilmu sharing tentang sales. Dan ini berdasarkan pengalaman, bukan kita bicara untuk asal ngomong, tetapi pengalaman itu membuat kita untuk belajar satu sama lain. Sebaliknya, saya belajar dari teman-teman yang bisa memberikan informasi atau komentar di channel saya Indra 64. Terima kasih, kiranya ini bermanfaat. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes.